kita masih ya kurang lebih 20%. 20% dari sektor maritim. Ya, itu gambaran bahwa memang kita tidak ke sana. Kita bayangkan misalnya negara-negara besar di dunia tidak satu pun yang tidak memiliki kekuatan maritim. Tapi ya kita lihatlah negara terdekat, Korea Selatan, Thailand, Vietnam itu kurang lebih sekitar mendekati 40%. Dari sektor maritim. Ya, maritim. Ya, pendapatan Ya, negara. dari pendapatan domestik bruto. Jepang 54%. China negara daratan tetapi kontribusi sektor maritim itu mendekati 50%, tepatnya 48,6%. Bayangkan Indonesia negara terbesar di dunia, artinya ada yang salah di Republik ini. Nah, terkait dengan tadi ditanyakan kenapa DPD RI sekarang ini sudah periode kedua memperjuangkan sebuah rancangan undang-undang yang namanya rancangan undang-undang daerah kepulauan. Ini 2 periode DPD RI. Kalau ditarik dari awalnya 2 periode oleh DPR. Bayangkan sebuah rancangan undang-undang 4 periode diperjuangkan. Sudah 2 kali Ya. pimpinan. Ya. 2 periode di DPR dan 2 periode dulu di DPR namanya Undang-Undang Provinsi Kepulauan. Dulu namanya Undang-Undang Provinsi Kepulauan. Ya. Sekarang diambil alih oleh DPD dengan nama Undang-Undang Daerah Kepulauan, di mana jangkauannya tidak hanya kepada provinsi tapi juga kepada kabupaten kota. Nah, makanya aspek tinggal kan ada di sini nih, ikut terlibat. Nah, oleh karena itu kita berharap dari gambaran ini sudah terlihat 2 lembaga ini, DPR maupun DPD, menganggap betapa pentingnya undang-undang ini. Nah, tujuannya apa? Kami melihat bahwa dalam membangun, bahkan dalam politik anggaran, kita terlalu berbasis kontinental dan pulau besar. Ya, kurang menyadari potensi. Pembangunan kita Betul. Masih kontinental. seperti itu. Angka itu menggambarkan. Kalau kita memperhatikan masalah sektor maritim atau kelautan, tentu angka itu tidak 20%. Nah, khusus untuk daerah-daerah kepulauan, ini memang agak berbeda manajemen pemerintahan dan mengelola pembangunannya dibandingkan dengan yang pulau besar atau daratan. Nah, kalau ini diteruskan dengan pola yang sekarang ini tanpa ada perubahan, maka daerah-daerah berbasis kepulauan ini akan semakin tertinggal. Memang jumlah manusianya lebih sedikit, tetapi mereka tersebar di pulau-pulau. Dengan luas wilayah darat dan laut itu begitu luas, di dalamnya ada tentu sumber daya alamnya juga. Berarti mungkin perspektif pembangunan kita masih melihat Ya, itu. jumlah manusianya. Bahkan politik anggarannya, Ya, politik anggaran. ya, kita. politik anggarannya berbasis jumlah manusia dan wilayah darat. Aneh kan? Nah, saya itu yang satu. Dari situ aja berarti sudah ada perspektif Ada persoalan. memarginalkan. Ya. Saya baru saja dari Papua. Mereka bertanya apa gerangan Papua ini. Saya menjelaskan pada mereka, ini ada yang salah dalam strategi pembangunan nasional kita, sehingga terjadi disparitas tadi antara wilayah pulau besar atau daratan dengan kepulauan, antara kawasan Indonesia Barat dan Indonesia Timur itu juga terjadi Disparitas. ya, disparitas. Nah, oleh karena itu memang harus ada perubahan paradigma di dalam politik anggaran kita, di mana hitungannya tidak hanya berdasarkan people, manusianya, dan juga tidak berdasarkan wilayah darat. Coba kita bayangkan, anggaran untuk Provinsi Maluku, satu provinsi itu antara 2,8 triliun, lebih sedikit dari satu kabupaten di Pulau Jawa. Hanya karena jumlah manusianya, kan lucu. Nah, ini yang jadi persoalan. Sehingga kita kenapa DPD RI khususnya melihat persoalan ini, kalau dibiarkan kan semakin panjang cerita. Serbate ini kan semakin panjang, tertinggal, terbelakang, sampai dengan termiskin. Ujungnya satu terlupakan.
Kalau dibiarkan, iya kan? Kalau dibiarkan terlupakan. Ini kita serius, kita harus serius. Betul, betul. Saya agak serius mengoreksi pusat agar politik dalam menentukan anggaran kita ini harus berubah. Dan saya mohon pengertian dari pusat bahwa yang diminta oleh daerah ini bukan apa namanya, mohon belas kasihan, bukan. Wilayah-wilayah yang ada di daerah-daerah yang tadi itu sudah memiliki hasil. Saya ambil contoh di Maluku, Laut Banda dan Arafura sekitarnya, kurang lebih 30% ikan tuh ada di situ secara nasional. Kurang apa ya? Berarti kontribusi Maluku sendiri 30% Untuk ikan. untuk ikan. Itu bicara ikan saja, belum yang lain. Itu diserap kemana? Mestinya ke pusat. Sampai sekarang ini ya program Lumbung Ikan Nasional yang dicanangkan oleh Presiden SBY sejak 2010 saat sel Banda sampai sekarang realisasinya belum, baru sebatas janji-janji saja. Ya, semua sebatas janji. Karena memang mulai RU ini sudah ada sejak Pak SBY Presiden. Iya, kan tadi saya katakan Dan 2 periode oleh 2 periode. DPR dan sekarang 2 periode DPD. Betapa pentingnya sehingga 2 lembaga ini tetap berjuang agar ini selesai. Yang lalu, periode lalu memang ada 7 kementerian yang diutus oleh pemerintah untuk membahas rancangan undang-undang ini dengan berbagai dalih lah, katakan begitu. Ya, kita bisa berargumentasi. Kan lembaga DPR maupun DPD ini bukan lembaga mengusulkan suatu rancangan undang-undang asal-asalan, kan tidak mungkin. Ada dasarnya, ada kajian akademik, ada semua sudah diperhitungkan ke sana. Nah, tinggal political will saja kita mau atau tidak. Nah, kita beruntung sebenarnya ada momen bagus nih. Presiden Jokowi, pemerintahan ini dengan menghendaki memiliki visi dan misi menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Nah, ini kan peluang ini sebenarnya. Peluang, dan kalau itu dilakukan maka ibaratnya kita bangun jalan, kalau saya katakan daerah-daerah kepulauan ini bolong-bolong, perlu kita tender. Kan Berarti itu. sebenarnya momentumnya di sini ya. Momentum di sini sebenarnya. Tapi bukannya visi misi Nah, saya- di periode kedua ini sudah tidak terlalu membunyikan itu Pak. Nah, makanya kita berjuang terus. Makanya DPD hadir ya untuk Kita berharap agar ya sekarang ini kan sudah sampai di ujung nih, di ujung lagi. Yang lalu sudah, sekarang sudah sampai di ujung lagi, tinggal pembahasan tripartit. Pemerintah sudah mengusulkan 7 kementerian, Menteri Bappenas, kemudian Luar Negeri, Dalam Negeri, Menteri Keuangan, KKP, Kumham, dan satunya Perhubungan. ini semua kementerian terkait dengan RUU daerah kepulauan. Nah, kita berharap ada perkembangan dan kita berharap ini juga selesai. Saya sedikit kasih gambaran, kemarin saya paparkan di Papua. Disparitas ini sudah mulai terjawab sebenarnya. Ya, jadi Pak Jokowi dalam pemerintahan ini dengan nawacita sudah membangun Papua, sudah bagus. Ada dana otsus sudah bagus. Tapi kan di sana jangan lupa ada 6 provinsi kepulauan yang statusnya adalah serbate tadi itu. di Papua. Kalau kita urut termiskin 1, 2, 3, 4, 5 ya ada di sana. Dan khususnya daerah kepulauan itu. Semua di timur ya. Ya, di timur. Jadi kenapa? Kebetulan 2 di barat. Provinsi Bangka Belitung dan Kepri. Nah, jadi ini satu gambaran. Jadi kalau ini bisa setarakan dan kemudian paradigmanya kita agak sedikit menggeser ke timur, nah kita berharap ada keseimbangan itu terjadi. Juga didukung oleh rancangan undang-undang ini, karena di balik ini ada kenaikan anggaran. Jujur saja kenaikan anggaran. Berarti kalau RU ini disahkan, jadi Ya, memang ada kompensasi anggaran, Pak? ya ada perdebatan, ada pandangan dari beberapa kementerian yang kita tangkap dalam pembahasan menyatakan bahwa masalah anggaran tinggal menggeser saja kok. Yang tadinya kewenangan pusat digeser ke daerah, kan selesai urusannya. Enggak. Bukan minta lagi anggaran dari dulu-dulu kan cuma Ya, itu
itu aja diputar-putar. Itu diputar-putar. Jadi tinggal digeser saja. Contoh anggaran desa. Dulu ada di program itu ada di provinsi dan di kabupaten. Digeser ke desa. Ini juga sama, tinggal menggeser aja, menggeser. Jadi ya itu yang menjadi menurut saya ya harus ada pengertian dari pemerintah khususnya. Karena ini ganjalan di pemerintah. Berganjalan di pemerintah. Pemerintah justru. Berarti Apalagi COVID sekarang, alasannya COVID. Apa urusannya COVID dengan urusan daerah kepulauan dan kira-kira itu. Nah, kira-kira Pak Nono kalau boleh tahu, bolanya di mana sebenarnya ini? Bola naskah ini sebenarnya di mana mentoknya gitu. Periode yang lalu. Tapi saya jangan cerita. dijawab dulu setelah yang satu ini.